Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan kami, belajar matematika senang, mudah, dan mengasihkan, gitu ya. Jadi untuk kali ini kita akan belajar program linear. Ya, program linear itu apa sih? Biasanya program linear itu kan identik dari soal cerita ya, soal cerita dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, nanti yang akan kita bahas di sini itu soal cerita yang dalam kehidupan sehari-hari yang akan kita rubah ke dalam model matematika gitu ya. Oke. Sedangkan model matematika itu apa? Suatu rumusan, ya kan? Yang diperoleh dari suatu penafsiran ketika kita menerjemahkan suatu soal verbal gitu ya. Soal verbal itu ya soal cerita itu, ya kan? Ya identik dari program linear gitu ya. Contohnya nih, untuk membuat pakaian jenis A diperlukan 3,5 meter persegi kain sutra, ya kan? Dan 2 meter persegi kain satin. Ya. Tuh, untuk membuat jenis pakaian jenis A itu dia memerlukan kain 3,5 jenis sutra dan 2 meter satin, ya kan? Oke, kalian catat ya. Terus untuk membuat pakaian jenis B, seseorang itu dia memerlukan 1 meter persegi kain sutra dan 3 meter persegi kain satin, ya kan? Nah, jika ketersediaan kain sutra itu 70 meter persegi dan kain satin 40 meter persegi, ya kan? Maka buatlah model matematikanya. Oke. Lah langkahnya gimana? Kita misalkan, ya kan? Berarti di sini tuh kita lagi mau apa sih? Lagi mau membuat pakaian ya. Pakaian jenis A dan jenis B, ya kan? Nah, sedangkan pakaian tersebut dia membutuhkan kain, ya kan? Kain sutra dan kain satin. Sedangkan kitanya memiliki kain sutra itu sebanyak 70 meter persegi dan kain satinnya 40 meter persegi, ya kan? Oke, yuk kita jawab bersama-sama. Oke, kita misalkan kan tadi kan kita membuat pakaian jenis A ya, jenis A dan jenis B ya. Misal kita jenis A kita rubah menjadi variabel X. Jenis B-nya kita rubah menjadi variabel Z, ya kan? Oke, terus jenis A, jenis B, dan persediaan kan gitu ya. Oke, jenis A tadi apa? Memerlukan kain sutra sebanyak 3,5 meter persegi kan. Jenis B memerlukan kain sutra sebanyak 2 meter persegi. Persediaan yang kita punya kain sutra ada sebanyak 70 meter persegi, ya kan? Oke, selain kain sutra kain apa? Kain satin, ya kan? Kain satin jenis A itu memerlukan 1 meter persegi. Jenis B memerlukan 3 meter persegi, ya kan? Persediaan yang kita miliki untuk kain satin adalah 45 meter persegi, ya kan? Oke. Maka model matematikanya gimana? Tadi jenis A itu diibaratkan sebagai apa? X, ya kan? Berarti modelnya 3,5x, ya kan? Ditambah dia jenis B-nya berapa? 2 kan? 2 meter Z, karena B jenis B itu kan kita ibaratkan Z. Nah, persediaan kita berapa? Ada 70. Nah, berarti tandanya apa? Kurang dari sama dengan 70. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena yang kita miliki kan 70 kan. Berarti kita bisa membuat atau menggunakan kain sutra itu sebanyak 70 meter persegi atau kurang dari 70 meter persegi, ya kan? Makanya tandanya kurang dari sama dengan. Boleh kurang, boleh juga sama, ya kan? Kalau lebih dari bisa enggak?
Tidak bisa, karena persediaan kita hanya 70 meter. Makanya tandanya kurang dari sama dengan 70 meter. Gitu ya. Oke, itu persamaan 1 dari kain sutra. Persamaan 2 dari kain satin, caranya sama. Ya kan? Oke. Persamaan 1 diambil dari tadi soal cerita. Persamaan 2 juga diambil dari soal cerita. Lah persamaan 3 dan 4 itu adalah aturannya, aturan yang mutlak. Jadi tandanya lebih dari sama dengan 0. Ya kan? Jadi X dan Z persamaan 3 dan 4 itu udah pasti lebih dari sama dengan 0. Itu adalah model matematikanya, ya kan? Ingat kalian, persamaan 1, persamaan 2 didapat dari soal ceritanya. Persamaan 3 dan persamaan 4 adalah nilai mutlaknya atau nilai aslinya. Nilai X dan Z itu pasti lebih dari 0. Gitu ya aturannya ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa dipahami. Kalau bisa dipahami, kita coba nih latihan 1 kalian buat, ya kan? Maher ingin membeli buku tulis dan pulpen. Ia mempunyai uang sebanyak 45.000. Harga sebuah buku tulis 1.500 dan sebuah pulpen 2.500. Banyak buku dan pulpen yang ingin dibeli Maher tidak kurang dari 16 buah, ya kan? Buatlah model matematika dari pernyataan di atas. Berarti di sini ada buku, ada buku tulis dan pulpen. Kalian tinggal misalkan buku tulis sebagai X, pulpen sebagai Y. Udah masukin kayak tadi contohnya, pasti ketemu. Bisa ya? Oke. Terus latihan yang kedua. Luas daerah parkir suatu pertokoan 176 meter persegi. Luas rata-rata untuk bus 20 meter persegi. Luas rata-rata untuk sedan 4 meter persegi. Daya muat maksimum parkir hanya 20 mobil. Jika banyak bus, ini udah dikasih kata kunci. Jika banyak bus adalah X dan banyak sedan adalah Y, maka model matematika dari persamaan tersebut adalah sama. Caranya dari contoh yang tadi sudah saya berikan. Bisa dipahami ya? Oke, jangan lupa kalian buat. Kalau sudah, kalian bisa lampirkan. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa bahagia. Tetap semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.